Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Mahasiswa UT yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas materi kurva normal dan kegunaannya, yaitu pada kegiatan belajar 1, yaitu distribusi Gauss. Pertama, hal yang perlu diketahui dari distribusi normal adalah sifat-sifat dari distribusi normal. Yang pertama adalah grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. Yang kedua, bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan mu, di mana mu ini adalah nilai rata-rata. Kemudian yang ketiga, modus tercapai pada mu sama dengan 0,3989 per sigma. Sigma merupakan simpangan baku. Yang keempat, grafiknya asimptotis terhadap sumbu X. Artinya grafiknya ini semakin lama semakin dekat dengan sumbu X. Yang kelima, luas daerah grafik sama dengan satu satuan persegi. Dua sifat yang sangat penting di sini yaitu sifat yang kedua yaitu grafiknya simetris. Kemudian luas daerah grafik sama dengan satu satuan persegi. Sehingga kalau di sini nilai mu-nya sama dengan 0, maka di sebelah kiri dari 0 ini luasnya adalah setengah atau 0,5. Demikian halnya di sisi kanan ini luasnya adalah 0,5. Kemudian bentuk simetris ini, bentuk grafik simetris berguna dalam menentukan luas daerah yang berada pada daerah negatif atau nilai negatif. Di antara distribusi normal yang akan kita bahas adalah distribusi normal baku yang disimbolkan dengan Z. Jadi, variabel acak X dinyatakan dalam bentuk variabel Z. Untuk mengubah dari variabel X ke variabel Z dipergunakan skor baku. Rumus skor baku untuk populasi adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Sedangkan skor baku untuk sampel adalah X dikurang X bar per S, di mana mu adalah rata-rata untuk populasi dan sigma adalah simpangan baku untuk populasi. Sedangkan di skor baku untuk sampel X, di mana X ini merupakan nilai, X bar merupakan rata-rata hitung, dan S adalah simpangan baku dari sampel. Untuk mencari atau membaca nilai dari nilai Z pada tabel distribusi normal, ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah cara menghitung nilai Z itu dari hitung nilai Z hingga 2 desimal. Kemudian setelah itu gambarkan sketsa kurvanya seperti ini. Kemudian tentukan nilai Z pada sumbu Z. Kemudian buatlah garis yang tegak lurus. Sumbu Z melalui Z sama dengan 0. Jadi kalau Z-nya positif, tempatkan di sebelah kanan 0. Kalau Z-nya negatif, tempatkan di sebelah kiri dari 0. Kemudian luas yang tertera dalam tabel adalah luas daerah antara garis yang tegak lurus pada sumbu Z melalui titik Z sama dengan 0 dan lengkungan kurva. Kemudian kelima, dalam tabel di bawah kolom Z, carilah nilai Z sampai dengan 1 desimal. Sedangkan desimal yang kedua didapat pada baris paling atas. Terakhir, dari nilai desimal yang tertera pada kolom baris ditelusuri, maju ke kanan, dan dari nilai Z di baris atas ditelusuri turun ke bawah sehingga bertemu di satu titik. Itulah bilangan yang dicari. Tabel distribusi normal baku yang perlu dipahami juga bahwa luasnya hanya menyatakan dari 0 ke Z positif. Luas dari 0 ke Z positif. Jadi seperti dijelaskan di awal bahwa nilai Z dicarinya di sebelah kiri, kemudian bergerak ke bagian atas, kemudian dicari nilai yang sesuai dengan yang diminta di soal.
Contoh, gunakan tabel untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25. Ya. Antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25. Z sama dengan 1,25, ini Z-nya positif. Z 0 di sini 1,25 berada di sini, ya, di sebelah kanannya 0 dan di sini 1,25. Maka luas yang dicari adalah daerah yang diarsir ini. Nah, ini bisa dilihat di tabel. Jadi 1,25, cara menentukannya yang pertama dicari adalah 1,2, kemudian angka 5-nya. 1,2. Ini 1,2, terus terus sampai bersesuaian dengan angka 5 pada bagian atas. 0,3944 karena di sini angka 5. Jadi nilai yang dicari adalah 0,3944. 0,3944 atau kalau dinyatakan dalam persen, cukup menggeser tanda koma ini, tanda desimal ini 2 kali ke kanan. Jadi jawabannya 39,44%. Contoh berikutnya, antara Z sama dengan negatif 2,13 dan Z sama dengan 0. Di sini Z-nya bernilai negatif, maka negatif 2,13 berada di sebelah kiri. Jadi luas yang dicari adalah daerah yang diarsir ini. Ini sama saja dengan luas dari Z sama dengan 0 ke 213. Antara Z sama dengan 0 ke 2,13. Jadi, kenapa mesti diubah ke dalam bentuk yang sebelah kanan ini? Karena di dalam tabel yang ada hanyalah luas antara Z dengan 0. Z positif dengan 0. Tidak ada untuk Z negatif. Jadi, kita menggunakan sifat simetris bahwa luas daerah ke kiri sama dengan luas daerah ke kanan dari Z antara 0 dengan nilai Z yang ditentukan. Kemudian kita lihat di tabel. 0 antara Z dengan 0,213. 2,13. Nilai 2,1 di sini. Kemudian cari angka 3 di bagian atasnya. Ini 2,13. Jadi luas yang dicari adalah 0,4834. 0,4834 atau dalam persentase 48,34%. Contoh selanjutnya, antara Z sama dengan negatif 1,73 dan Z sama dengan 2,51. Nilai Z-nya 1 bernilai negatif, yaitu negatif 1,73. Dan Z 2,51. Luas yang ingin dicari berada di antara kedua nilai Z ini. Jadi, jika diarsir, nilai yang dicari bentuknya seperti ini. Ini sama saja penjumlahan antara dari negatif 1,73. Ini negatif 1,73 dengan 0 dan yang sebelah kanan antara 0 dengan 2,51. 0 dengan 2,51. Cara mencari nilainya sama dengan yang tadi, yaitu mencari di kolom 1,7, kemudian 3, di baris 1,7, kolom 3, diperoleh nilai 0,4582 dan di 2,51 diperoleh 0,4940. Sehingga luas yang di daerah yang diarsir adalah jumlah dari kedua luas daerah ini.
yaitu 0,4582 ditambah 0,4940, hasilnya 0,9522 atau 95,22%. Contoh selanjutnya, yang akan ditentukan adalah nilai antara Z sama dengan negatif 2,73 dan Z sama dengan negatif 0,98. Jadi kedua Z ini berada pada sebelah kiri 0 karena kedua-duanya negatif, yaitu negatif 2,73 dengan Z negatif 0,98. Daerah yang akan ditentukan diarsip. Ini tidak lain daripada luas dari antara Z sama dengan 0 dengan negatif 2,73. Ini negatif 2,73. Luas ke kiri ke negatif 2,73 dikurang dengan luas antara 0 dengan negatif 0,98. Ya. Hal ini dilakukan karena yang ada nilainya pada tabel adalah antara Z sama dengan 0 dengan Z yang akan ditentukan nilainya. Jadi diperkurangkan nilainya. Nilai untuk Z negatif 2,73 sampai 0 yaitu 0,4968 dan nilai Z antara negatif 0,98 dengan 0 nilainya adalah 0,3365. Sehingga luas yang diperoleh adalah hasil pengurangan dari 0,4968 dikurang 0,3365. Hasilnya 0,1603 atau 16,03%. Contoh selanjutnya, Z lebih besar dari negatif 1,09. Nilai Z negatif 1,09 itu letaknya di sebelah kiri. Negatif 1,09. Lebih besar dari negatif 1,09 berarti semua yang di sebelah kanan dari negatif 1,09 ini yang akan ditentukan luasnya. Ini tidak lain dari hasil penjumlahan antara negatif 1,09 sampai dengan 0 ditambah dengan luas ke sini. Luas dari Z sama dengan 0 sampai ke ujung kanan. Di mana luas antara negatif 1,09 dengan 0 itu adalah 0,3621. Jadi yang dicari di tabel adalah nilai positifnya. Dan nilai luasnya ini adalah 0,5. Sehingga luas keseluruhan ini adalah hasil penjumlahan dari 0,3621 ditambah 0,5. Sehingga 0,8621 atau 86,21%. Selanjutnya, Z lebih besar 1,96. Z ini bernilai positif. Z 1,96. Lebih besar dari 1,96, maka yang diarsir adalah sebelah kanannya. Karena yang ada pada tabel adalah nilai antara 0 dengan Z. Antara nilai 0 dengan Z, maka kita pergunakan pengurangan. Pengurangan dari luas setengah ini. Luas keseluruhan ini, yaitu 0,5, ini dikurang dengan luas yang warna putih ini. Yaitu luas antara 0 dengan 1,96 untuk mencari daerah ini, yaitu 0,5 dan yang sebelah kanan ini adalah 0,4750. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 0,5 dikurang 0,4750, hasilnya 0,0250 atau 2,5%. Selanjutnya,
Carilah harga Z di dalam kurva normal baku sehingga luas dari Z ke kiri 0,9732. Perbedaan dengan contoh sebelumnya, di sini yang diketahui adalah luasnya. Yang dicari adalah nilai Z-nya. Perhatikan di sini nilai luasnya adalah 0,9732. Itu lebih besar dari 0,5, lebih besar dari setengah luas kurva normal. Jadi, kita bisa gambarkan dulu. Kita misalkan nilai Z yang dicari itu adalah nilai ZB. Luasnya 0,9732. Jadi, luas di sini 0,5. Maka dia harus melewati 0,5. Jadi, anggaplah luasnya ini. Karena di sini menyatakan ke kiri. Maka arsirannya ini sampai ke kiri. Sampai ke kiri. Ini tidak lain dari penjumlahan antara 0,9732 itu anggap penjumlahan antara 0,5 dengan luas Z yang terletak antara 0 dengan ZB atau 0,9732 kurang 0,5 itu 0,473. Jadi luasnya yang di sebelah kiri ini adalah ini 0,5. Sedangkan yang di sebelah sini luasnya adalah 0,473. 0,473 inilah yang dicari di dalam tabel. Kita akan mencari nilai Z, yang luasnya 0,473. Cari 0,473. 0,473 itu terletak di sini ya. 0,473. Yaitu 1,9 di bagian atasnya 3. Itu 1,93. Ini 0,473, nilainya adalah 1,9. Ya, lebih tepatnya di sini 0,473 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas contoh aplikasi dari distribusi normal baku. Nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi adalah 67,75. Jadi diketahui di sini nilai rata-ratanya yaitu X bar. Dan simpangan baku 6,25. Ini nilai S. Jika distribusi normal dan banyaknya calon peserta 10.000 orang, tentukanlah. Ini beberapa kasus. Kita mulai yang pertama yaitu berapa persen calon peserta yang nilainya lebih dari 70. Yang nilainya lebih dari 70. Untuk bagian A, nilai lebih dari 70, langsung kita hitung dengan menggunakan skor set, skor baku yaitu X dikurang X bar per S. Di mana X ini adalah nilai yang ditanyakan, nilai hasil ujian 70 kurang nilai rata-rata 67,75 per simpangan baku 6,25. 2,25 per 6,25. 0,36. Maka soal yang semula yaitu X lebih besar dari 70 menjadi Z lebih besar dari 0,36. Lebih besar dari 0,36 itu daerahnya adalah di sebelah kanan dari 0,36. Tetapi ini luas yang hitam ini tidak dapat ditentukan langsung dari tabel. Yang dapat ditentukan langsung dari tabel adalah luas antara 0 dengan 0,36 yang saya beri warna merah ini. Jadi untuk mencari luas yang warna hitam ini, maka kita gunakan 0,5 dikurang luas yang warna merah ini.
yaitu 0,5 kurang 0,1406. Nilainya adalah 0,3594 jika dinyatakan dalam persen, yaitu 35,94%. Selanjutnya bagian B, yaitu yang ditanyakan adalah berapa orang calon peserta yang nilainya antara 70 dengan 80. Antara 70 dengan 80. Jadi kita menghitung dua kali nilai X. Kita anggap yang pertama adalah X1-nya 70. Dihitung seperti contoh yang tadi 0,36 dan selanjutnya untuk nilai 80 dihitung juga skor setnya diperoleh 1,96. Maka kalau digambarkan dengan grafik, nilai yang ditanyakan luasnya berada pada dua nilai Z yang positif. Ya, jadi bentuknya seperti ini. 0,36 dan 1,96. Sehingga luas yang warna hitam itu adalah luas ke sini. Antara Z sama dengan 0 dengan 1,96 kurang antara Z 0 dengan 0,36. Jadi diperkurangkan, yaitu nilainya 0,4750 dikurang nilai untuk set yang ini 0,1406. Nilainya 0,3344. Karena yang ditanyakan berapa banyaknya calon peserta yang nilainya antara 70 dengan 80, maka hasil akhirnya ini 0,3344 dikali dengan jumlah peserta keseluruhan, yaitu 10.000. Hasilnya 3.344 orang. Berikutnya bagian C, di mana bagian C yang ditanyakan di sini adalah berapa orang calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Berapa orang yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Kalau soalnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka yang diambil adalah batas bawah. Ya, batas bawah dari nilai yang ditanyakan. Jadi kalau misalkan untuk 75 batas bawahnya 75 kurangi dengan 0,5 yaitu 74,5. Jadi yang dihitung adalah 74,5, hitung skor setnya diperoleh 1,08. Jadi yang dicari untuk Z lebih besar sama dengan 1,08, yaitu daerah ke kanan, di sebelah kanan dari 1,08. Ya, karena daerah yang ditanyakan berada di sebelah kanan, berarti kita cari, yang dicari adalah luas daerah warna putih ini antara 0 dengan 1,08. Ini yang dicari di tabel. Kemudian dikurangi dengan luas setengah ke kanan ini, yaitu 0,5. Yaitu 0,5 dikurang 0,3599. Jadi yang warna merah ini luasnya adalah 0,3599. Jadi nilainya adalah, luasnya adalah 0,1401. Jika dikaitkan dengan pertanyaan tadi, maka dikalikan dengan 10.000 hasil yang diperoleh ini. Hasilnya 1.401 orang. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah berapa orang calon peserta yang nilainya 75. Jadi kalau pertanyaannya X sama dengan 75, maka yang diambil adalah batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu diperoleh dari 75 kurangi 0,5, yaitu 74,5. Sedangkan batas atasnya 75 tambah 0,5. Hasilnya 75,5. Dua nilai ini yang dihitung. Ini dianggap sebagai X1 dan ini sebagai X2. Jadi nilai Z yang diperoleh juga 2. Kita mulai dari untuk X1 yang pertama, yaitu 74,5. Dikurangi dengan nilai rata-rata per simpangan baku. Jadi nilai rata-rata dengan simpangan bakunya ini tetap. Yang berubah-ubah adalah nilai X-nya. Diperoleh set 1 1,08. Untuk X2 75,5 dihitung juga diperoleh 1,24.
Maka kalau digambarkan kurvanya 1,08 dengan 1,24 ini kedua-duanya positif. Berarti kedua-duanya berada di sebelah kanan Z sama dengan 0. Maka dilakukan juga pengurangan. Kita mengurang dari yang terjauh antara Z antara 0 dengan 1,24 kurang antara Z 0 dengan 1,08, yaitu 0,3925 untuk luas 0 dengan 1,24, dan antara 0 dengan 1,08 itu luasnya 0,1401, diperoleh 0,2524. Ditanyakan berapa orang, maka kembali dikali dengan 10.000, hasilnya 2.524. Jadi, untuk menentukan nilai distribusi Z, distribusi normal baku, ikuti tahapan-tahapan dalam menentukan nilai pada distribusi normal baku. Jadi sangat penting untuk menggambar, karena dari gambar itu kita bisa menentukan apakah nilainya bisa langsung diperoleh dari tabel atau melalui proses penjumlahan atau pengurangan. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.